Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GSCA Peniel dan juga GSCA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar GSCA Peniel dan juga GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini Sabtu 18 Oktober 2025 kita boleh berjumpa kembali dalam rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan juga terus menyediakan hikmat-Nya, penyertaan-Nya sempurna lewat program Gemar pada pagi hari ini yang dititipkan lewat Kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 sampai yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amin. Begitu luar biasa, cukup singkat, padat, dan jelas. Bicara soal dimana kita sebagai anak-anak Tuhan di sini diingatkan kembali bicara soal iman. Dimana kembali lagi bicara soal iman, salah satunya adalah keteguhan, ketekunan. Bicara soal iman, kita juga punya tanggung jawab di mana kita harus bisa mempertahankan. Nah, di sini diwakilkan dengan kata menunggu pada pintuku. Kembali lagi bicara soal pintu, bicara soal menunggu. Ketika pintu itu ditunggu, berarti posisi pintu itu belum terbuka, tetapi pintu itu masih tertutup. Tetapi kembali lagi ketika kita menunggu dan kita setia dan kita taat, di sini punya iman yang terus bertahan. Di sini disampaikan kembali lagi ketika kita menunggu di pintu yang tertutup tersebut, suatu ketika saat pintu itu terbuka, kita berhak untuk masuk ke dalam pintu tersebut karena kembali lagi kita sudah menunggu. Dan mungkin gambaran simpelnya ketika kita mungkin dalam suatu keadaan kita menunggu bisa di tempat makan, bisa juga di dokter. Ketika kita sudah menunggu, kita mengambil antrian dan kita setia tunggu sampai antrian kita dipanggil. Ketika kita sudah siap dan pintu itu terbuka, ya kita punya hak untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Di sini juga dijelaskan, ketika kita sudah menunggu pintu, kita menunggu dan menjaga tiang pintu gerbangku. Dalam hati kita dengan setia mempertahankan antrian kita, mempertahankan iman kita. Di balik iman tersebutlah itu sudah menjadi hak yang boleh kita nikmati nantinya. Kembali lagi bicara soal menunggu, saya pun sendiri, di mana saya juga mungkin masih terbilang cukup muda, bicara soal menunggu itu pasti bukan hal yang cukup menyenangkan. Kalau bagi saya, menunggu itu cukup jadi hal yang pasti membosankan, dan saya juga bukan orang yang cukup sabar gitu ya. Tapi kembali lagi di sini saya kembali diingatkan di mana menunggu di pintu yang tepat itu bukan hal yang sia-sia. Kembali lagi tinggal kita harus melihat apakah pintu yang kita tunggu, iman yang sudah kita pupuk dengan baik, itu apakah benar-benar iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi refleksi kita. Jangan sampai kita sudah menunggu lama tetapi bukan pintu yang benar yang kita pertahankan, bukan pintu yang benar yang kita tunggu untuk terbuka, melainkan pintu yang salah. Karena kembali lagi ketika kita menunggu di pintu yang salah, juga pasti yang di belakang pintu yang salah itu yang nanti kita juga akan dapat, yang akan kita masuki. Mungkin kita juga bisa dibilang salah alamat begitu ya. Nah, kembali lagi di sini kita coba merefleksikan diri kita sendiri di mana apakah kita sudah cukup tepat dalam memilih pintu? Apakah kita sudah cukup tepat mengambil posisi menunggu kita? Apakah iman yang sudah kita jaga ini betul-betul iman yang sempurna seperti yang Tuhan harapkan? Apakah kita sudah secara 100% menunggu kehadiran Tuhan dengan menjaga iman kita? Atau sebenarnya kita sedang tidak menunggu pintu yang benar, ataupun bahkan kita berusaha mencari pintu-pintu lain yang terbuka, yang cepat. Nah, kembali ini menjadi sebuah perenungan, termasuk buat diri saya sendiri, orang yang mungkin gak sabaran,
orang yang mungkin punya emosi tinggi, orang yang mungkin punya nafsu yang tinggi gitu ya, untuk coba mencari setiap kesempatan. Tetapi kembali lagi di sini bicara soal menunggu bukan hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita menunggu, kita memastikan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pintu yang memang sudah disediakan buat kita, sehingga kita siap begitu. Termasuk yang mungkin coba saya renungkan dalam kehidupan saya secara pribadi, di mana saya mungkin sering kali mengeluh kepada Tuhan, kenapa cita-cita saya Tuhan yang ini belum kesampaian. Tuhan, kenapa keinginan saya yang ini belum juga saya dapatkan. Tuhan, kenapa saya harus menunggu di waktu yang cukup lama begitu untuk sampai saya di posisi yang sekarang. Kenapa kok saya harus tunggu cukup lama, sedangkan mungkin rekan-rekan saya atau teman-teman saya sudah bisa masuk ke dalam pintu-pintu mereka begitu. Tetapi kembali lagi di sini, ini yang menjadikan kita berbeda, menjadikan kita tidak serupa dengan dunia. Karena apa? Kita punya pintu yang tepat di dalam Tuhan. Kita punya pintu dan waktu menunggu yang tidak sia-sia. Karena apa? Ya kembali lagi, yang kita tunggu pintunya, apa yang ada di balik pintu tersebut adalah hal yang kekal, hal yang tidak akan terbuang sia-sia. Karena apa? Kembali lagi, yang kita tunggu di belakang pintu itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kembali lagi, kita sesama anaknya, sesama jemaatnya juga bisa saling menyemangati sesama kita untuk terus bertekun dalam iman, terus bertekun dalam ketekunan iman kita, di mana kita bisa terus mengisi waktu tunggu kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, supaya kembali lagi nanti di saat waktu pintu itu terbuka, kita boleh bergabung dengan Kristus Yesus di surga. Kita punya mahkota yang sudah siap ada di balik pintu yang Tuhan sediakan buat kita. Siap menjadi berkat, siap menjadi terang, siap menjadi garam buat lingkungan sekitar kita. Amin. Begitu perenungan yang singkat, mungkin juga cukup ringan, tetapi kembali lagi boleh menjadi semangat juga, boleh menjadi api yang terus boleh membakar iman kita, supaya kembali lagi setiap apa yang kita lakukan sekarang, kita juga bisa terus punya semangat untuk terus menjalankan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena apa? Kita tahu di balik pintu yang Tuhan tutup saat ini, ketika saatnya dibuka, kita akan mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita tutup kemar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Tuhan, lewat perenungan pagi hari ini Tuhan, mungkin kami boleh terus merefleksikan diri kami Tuhan, kehidupan kami Bapa. Mungkin saat-saat ini kami masih berada di pintu yang tertutup Tuhan. Kita masih belum masuk ke dalam sesuatu yang mungkin kita harapkan Tuhan. Bahkan juga mungkin belum mendapatkan apa yang semestinya mungkin saatnya kami terima Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, waktu yang terbaik Tuhan, dimana Tuhan juga dalam masa tunggu ini Tuhan mempersiapkan kami supaya apa Tuhan? Kami percaya ketika kami nanti saat pintunya terbuka, kami sudah siap untuk memasuki pintu tersebut Tuhan. Dan siap nanti saat pintu itu terbuka, kami juga tidak angkuh, kami dipersiapkan untuk bisa juga jadi berkat ketika pintu-pintu tersebut Tuhan bukakan. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam lingkungan keluarga kami selalu bisa Tuhan terus mengingat di mana masa tunggu ini, persiapan kami ini adalah hal yang tidak sia-sia, melainkan persiapan yang Kau siapkan untuk hal yang lebih besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perkuat terus iman kami, perkuat terus Tuhan ketaatan kami, ketekunan kami, supaya kami terus bisa sesuai hidup dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.